Gue kemarin baca berita ada salah satu sekretaris desa yang korupsi dana desa 500 juta. Yang bikin unik dan emosi di berita ini adalah duitnya dipakai buat top up Mobile Legend. Dan gak cuma sampai situ, katanya juga buat top up judol. Sementara di satu sisi, ketika gue pulang kampung ke rumah orang tua gue, tiba-tiba di depan rumah gue ada seorang mbah-mbah bawa singkong dibungkus sama daun pisang dan mau dijual ke keluarga gue dengan harga 5.000 aja biar dia bisa makan hari itu. Nah, orang-orang kayak gini tega-teganya korupsi dana desa 500 juta. Sementara di satu sisi banyak penduduk desa itu yang susah banget loh, bahkan buat makan aja susah. Maka dari itu coba yuk kita bahas, kenapa sih di bangsa kita ini banyak orang yang miskin, banyak orang yang susah, kenapa mereka nggak bisa naik kelas, kenapa mereka nggak bisa loncat jadi orang yang minimal stabil deh hidupnya. Dan kalian tahu kemiskinan itu kemiskinan yang tipe apa? Kemiskinan struktural, kemiskinan di mana dimensinya banyak. Dan untuk orang naik kelas itu nggak cuman harus menembus salah satu tantangan aja, tapi tantangannya banyak dan multidimensi. Bayangin gimana cara nembusnya. Makanya yang miskin akan semakin miskin, yang kaya akan semakin kaya. Nah, itu bahaya, terutama buat bangsa ini. Maka dari itu ayo kita bahas di video ini, apa sih kemiskinan struktural itu dan gimana cara kita keluarnya, dan mindset apa secara pribadi yang harus kita punya buat keluar dari kemiskinan struktural itu. Oke, yang pertama, kalau kita bahas orang itu miskin, pasti yang terlintas dalam pikiran kita tuh, gila lu mah males, lu mah bego, lu mah tolol. Pasti kita nyalain orang tersebut, lu sih nggak bisa ini, nggak bisa itu, makanya lu tertinggal, makanya lu begini. Tapi kalian tahu nggak sih, kalian pernah berpikir nggak sih kenapa dia bisa jadi seperti itu? Karena apa teman-teman? Karena pendidikannya yang gagal, karena pendidikan tidak merata, karena akses ke pendidikan itu tidak setara setiap orang yang ada di negeri ini. Maka dari itu timbullah orang yang kita cap tuh nggak bisa ngapa-ngapain, yang kita cap tuh kok sumber dayanya rendah ya. Kita ambil contoh satu aja ya. Sekarang lagi rame di Jepang. Banyak WNI berkasus. Ada yang jebol rumah lah. Ada yang sosokan jadi gangster jalan di jalan. Ada yang bangun perguruan silat. Dan banyak komplain dari sana sini. Sekarang kalian bayangin, kalau negara Jepang yang seindah itu penduduknya diganti penduduk Indonesia, apakah akan jadi negara maju? Sementara negeri kita Indonesia yang seindah ini juga, kalau diisi penduduk Jepang, apakah akan jadi negara maju? Tentunya iya. Jadi faktornya bukan sumber daya alamnya, tapi sumber daya manusianya. Nah, kenapa sumber daya manusianya bisa sebeda itu? Karena pendidikannya beda, kualitas edukasinya tuh beda. Ambil contoh yang paling sederhana aja deh teman-teman. Gua tinggal di Gading Serpong dan BSD. Lu tahu kan jalan di Gading Serpong dan BSD itu bagusnya kayak apa? Dan kalau kita lihat rata-rata orang-orang yang tinggal di Gading Serpong dan BSD itu pasti pakai mobil, ataupun kalau mereka pakai motor pasti mereka taat lalu lintas. Kalau kalian lihat nih, gue bicara hard truth aja deh. Selama gue ngamatin kecelakaan yang ada di Gading Serpong, pasti dari orang luar. Yang mana mereka nggak pakai helm lah, mereka ngelanggar lampu merah lah. Gue lihat di depan kepala mata gue sendiri, banyak banget orang Indonesia yang sekedar menghargai helm aja enggak. Lu nih di jalanan Gading Serpong BSD yang gede banget itu, jelas-jelas lampu merah, walaupun lampu merah baru, lu tetap terabas. Gimana lu gak dihajar mobil di sebelah kanan? Nah, menghargai hal-hal kayak gitu aja. Mereka berpikir sejauh itu aja. Oh, gue nunggu bentar deh daripada nyawa gue melayang. Mereka aja gak peduli loh. Apalagi dengan kelangsungan hidup mereka, ekonomi mereka, mereka gak akan peduli juga. Gue menganggap kok nyawa mereka murah banget ya. Nah, ini nih pendidikan ini yang bener-bener berbeda. Dan yang ini yang ngebuat kenapa cuman segelintir orang di bangsa kita aja yang maju. Gua gak mendiskreditkan suatu suku, suatu daerah. Gua gak mendiskreditkan itu. Karena di setiap semua suku pasti ada orang-orang hebat, orang-orang excellence. Tapi masalahnya seberapa banyak dan seberapa rata. Kalau nggak rata juga percuma. Setiap orang Indonesia mindsetnya kaya atau pintar itu jadi yang paling kaya, jadi yang bener-bener punya mobil mewah, rumah mewah, jadi yang sekolah S2, S3. Mindset mereka tuh nggak ada yang punya. Oh, gua tuh hidupnya harus stabil. Kalian tuh incar itu dulu, hidupnya stabil. Orang luar negeri tuh ngincar hidup stabil, pendidikannya setara semua. Itu yang harus diincar. Nah, masalah edukasi ini kompleks teman-teman, dan harus dipecahkan oleh bangsa ini buat pertama kali mengentaskan kemiskinan struktural. Contohnya banyak, kalau kalian lihat data banyak. Dan kita lihat juga di teman-teman, di negeri ini banyak sekolah negeri yang tutup, bahkan sekolah SD terutama, dan kalah saing dengan sekolah swasta. Nah, ini juga harus diperhatikan teman-teman, agar tidak terjadi di mana yang hanya punya uang yang bayar sekolah swasta yang bisa sekolah dengan baik. Dan ketika kita sekolah negeri menerima pendidikan yang apa adanya. Nggak boleh begitu. Harus tetap setara. Oke, sekarang masalah pendidikan udah selesai ya teman-teman di kemiskinan struktural ini. Sekarang kita masuk masalah yang kedua. Katakanlah nih, kita udah lepas dari jerat pendidikan. Maksudnya kita udah pintar dari pendidikan. Atau kita udah rajin. Kalau kita dulu dicap miskin gara-gara malas gitu, kita rajin. Misalkan kita punya sawah, kita kerja setiap hari menghasilkan mencangkul tanah itu, kita mengolah semua tanah yang kita punya menjadi baik sehingga menghasilkan panen yang berkualitas dan baik. Udah nih, kita udah rajin nih. Wah, nggak mungkin miskin dong, rajin kok miskin. Udah nih, semua kita panen. Misalkan kita panen
Cabe, kita panen cabe, wah bagus banget, pedes, kualitasnya bagus, dijual nggak laku. Harganya hancur, rugi. Kita nanam sama kita jual tuh rugi. Kita nanam padi nih, wah padi di daerah, airnya melimpah. Kita kalau kurang air kita sedot, kita pupuk, kita rawat kayak anak kita sendiri. Ketika panen, harganya anjlok. Permasalahan yang kedua adalah monopoli sumber daya, teman-teman. Kita jual ke tengkulak, jatuh harganya karena semua pada jual. Kita jual ke orang nggak bisa sustain harganya karena supply chain-nya nggak bagus, karena distribusinya nggak bagus, karena sebagian barang dibeli oleh orang yang punya duit dari orang-orang kelas bawah. Misalkan kita panen apa, ya gue sebagai tengkulak gue beliin aja semua, lu ngikut harga gue semua. Hal-hal seperti itu juga nggak bisa loh ngebuat orang naik dari kemiskinan, karena kita akan selalu di bawah kalau kayak gitu caranya. Supply chain-nya nggak bener. Dan kalau kita lihat data terbaru dan berita terbaru, Pak Menteri Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia bilang kalau separuh tanah bersertifikat di Indonesia yang non hutan ya, Indonesia seluas ini nih, non hutannya ya, tanah yang non hutannya itu masih luas. Indonesia kan gede banget. Setengah dari tanah bersertifikatnya tuh dimiliki cuman oleh 60 keluarga. Bayangin 60 keluarga memiliki setengah dari tanah bersertifikat di Indonesia. Itu monopoli sumber daya yang kurang apa? Itu parah banget. Bahkan ada satu orang yang bisa punya 1,8 juta hektar tanah. Sementara di satu sisi banyak rakyat kita yang beli rumah 60, ukurannya 60 aja nggak mampu, harus ngontrak petak. Nah ini juga mindset yang harus dirubah. Masalahnya tuh bukan kita kaya, kita punya apa, kita tuh hidupnya setara semuanya. Kita hidupnya stabil, itu yang harus dikejar. Nah monopoli sumber daya ini harus dihilangkan yang kedua. Kalau kita mau loncat atau keluar dari kemiskinan struktural, teman-teman. Jadi harus ada kesetaraan. Ya boleh jadi orang kaya boleh, tapi minimal orang kayanya masih masuk akal. Kalau kita bandingin orang kaya di Indonesia dan orang kaya di luar negeri, misal di Inggris, UK, itu lebih kaya orang kaya di Indonesia loh. Karena jomplang banget, gak rata kekayaannya. Itu yang harus mulai dikerjakan. Kemudian yang ketiga, masalah diskriminasi dan marginalisasi. Ada beberapa kelompok tertentu yang didiskriminasi. Dia nggak boleh mendapatkan hak-hak yang sama. Bisa berdasarkan etnis, jenis kelamin, agama. Jadi nggak hambat mereka untuk dapat kesempatan yang sama. Ini juga harus dihapus. Nggak usah rasis. Semua orang punya kesempatan yang sama di bangsa ini. Mau apapun warna kulit dia, suku dia, maupun agama dia yang dipercayai, itu punya kesempatan yang sama, teman-teman. Oke, udah tiga kan, masih ada nih dimensi yang lain nih. Yang keempat adalah kita, misalkan nih, kita udah keluar dari pendidikan, kita udah pintar, terus kita udah punya sumber daya yang bagus buat diri kita sendiri. Kita mau buka bisnis, tapi bisnis kita terhalang. Kita harus bayar sana, kita harus bayar sini, kita harus setoran ke sana, setoran ke sini, di luar pajak yang seharusnya kita bayar. Nah itu adalah masalah sistem politik dan hukum yang gak adil, di mana ada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu harus dihilangkan, sehingga banyak orang gak bangun pabriknya atau perusahaannya di luar negeri. Traveloka baru aja pindah ke Singapura. Banyak juga global company yang memilih di Singapura, dan banyak pabrik yang memilih bangun di luar negeri karena iklim berusaha yang tidak sebaik di sana. Itu juga yang harus dirubah. Banyak ya PR-nya ya, sehingga kita bisa loncat dari kemiskinan struktural, teman-teman. Bayangin kasus tadi, Top A Mobile Legend katanya main judul juga sampai 500 juta. Padahal dana desa itu 1 miliar loh setahun kalau nggak salah ya. Kamu tuh udah ngabisin 50% buat hal nggak jelas. Gimana? Pasti kamu bisa buat bangun desamu, bisa buat kembangin BUMDes desamu. Saya nggak bilang semua desa jelek ya, enggak. Banyak desa yang bagus, banyak konten desa yang bagus, kalian bisa lihat. Dan ngebuat impact di desa itu lebih bagus daripada ngebuat impact di kota yang paling kecil. Ngebuat impact di desa itu banyak orang yang bisa hidup dari sana. Anak-anak mudanya nggak harus nongkrong nggak jelas lagi. Anak-anak mudanya jadi punya masa depan, punya pekerjaan, nggak harus merantau ke kota lagi. Desanya jadi nggak sepi, mereka ada kegiatan yang positif, nggak berubah jadi, maaf ya, kadang berubah jadi kriminal. Itu efeknya banyak loh. Nah mikir nggak sampai situ orang itu yang korupsi itu. Sistem politik dan hukum yang adil itu juga penting banget buat keluar dari kemiskinan struktural, teman-teman. Oke, setelah mungkin kita bahas semuanya, ada yang terakhir. Yang terakhir adalah terlalu tergantung pada sektor informal. Kalau menurut data ya teman-teman, pekerja informal di Republik Indonesia ini tembus 59,4%, teman-teman. Mulai dari ojek online, buruh harian lepas, pekerja rumah tangga, dan bergantung pada bisnis-bisnis UMKM. Ini bukannya jelek. UMKM itu bagus dan menjadi juara untuk menyerap tenaga kerja. Tapi mau sampai kapan?
dan mau seberapa banyak bisa menyerap. UMKM ini harusnya ditingkatkan menjadi industri. Jadi nggak selamanya UMKM dan pekerjanya selalu informal. Nah, industrialisasi di suatu negara ini penting. Jadi misalkan yang dari tadinya memproduksi knalpot rumahan misalkan di suatu Purbalingga, gimana jadi industri yang besar, yang mungkin nggak harus terlalu besar banget, yang rumahan juga nggak apa-apa tapi pabrik, bentuknya resmi, iklim usahanya bagus, edukasinya bagus, orang bisa kerja dapat upah yang layak sesuai dengan peraturan pemerintah, dan bisa ngelayanin klien sampai luar negeri. Itu yang harus ditujukan. Jadi kita nggak bisa bergantung terus sama teman-teman yang jual, maaf ya, jual somai di tepi jalan, jual batagor di tepi jalan untuk menyokong ekonomi yang nggak pasti. Mereka berusaha tuh untuk makan hari itu gitu. Jadi harus ada iklim usaha yang baik di mana UMKM ini dan pekerja informal punya target kapan mereka naik kelas, kapan mereka jadi industri. Nah, banyak kan teman-teman kalau kita bahas kemiskinan struktural. Yang jelas, gua tadi bahas yang jelek-jeleknya aja. Masih banyak juga yang positif dari negeri ini, teman-teman. Tapi gua bahas secara segi kemiskinan struktural karena kita harus keluar dari situ biar kita loncat seperti Vietnam mungkin yang mau jadi negara maju. Kalian bayangin ya teman-teman, berdasarkan data, orang yang punya gaji 100 juta per bulan di Indonesia itu cuman 1% kurang loh, bayangin teman-teman, cuman 1% kurang. Jadi 99%-nya ini kecil sekali pendapatannya. Kenapa bisa begitu? Dan uang nggak berputar di yang 99%, uang berputar di orang yang 1% itu. Kan nggak bisa begitu, harus merata. Dan yang terakhir yang mau gue bilang ke kalian, please berpikir, jangan hidup kaya untuk foya-foya, gue mau kaya, mau ini, mau itu. Enggak, berpikir untuk hidup kalian stabil dulu, karena itu yang harus kalian kejar. Hidup kalian stabil, tidur kalian tenang. Oh, gue masih bisa hidup nih untuk beberapa tahun ke depan. Itu adalah kestabilan hidup, itu kekayaan yang sesungguhnya. Bukan kalian kemarin tidur di kolong jembatan, besok tidur di Pondok Indah, besoknya lagi bisa tidur di kolong jembatan. Nggak bisa gitu. Kestabilan hidup dan kemerataan hidup itu yang harus dikejar di bangsa ini. Sekian aja video dari gue, teman-teman. Semoga bisa mengedukasi kalian unek-unek gue ini dan bisa jadi pembuka mata kalian apa yang harus kita lakukan biar kita keluar dari kemiskinan struktural. Thank you udah nonton. Jangan lupa subscribe dan aktifin lonceng biar channel gue berkembang terus. Thank you.